Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Nawal Tiara, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saat ini sedang menempuh pendidikan D3 keperawatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas mengenai perubahan iklim dan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Isu perubahan iklim seringkali menjadi pembicaraan hangat di kalangan masyarakat, baik lokal maupun global, karena dapat memengaruhi berbagai sektor, tidak terkecuali sektor kesehatan. Kita sebagai generasi muda atau Gen Z haruslah melek terhadap hal ini. Kenapa? Agar bisa menjadi sumber informasi yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena itulah, saya ingin sedikit berbincang mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan kita akibat dari perubahan iklim ini. Perubahan iklim diakibatkan oleh pemanasan global, kerusakan lapisan ozon, dan efek gas rumah kaca yang ternyata berpengaruh juga loh dari aktivitas kita sebagai manusia. Misalnya penebangan pohon, penggunaan kendaraan, dan juga manufaktur bangunan. Lalu, apa yang menjadi ancaman bagi kesehatan kita dari dampak perubahan iklim ini? Yuk simak bersama. Yang pertama adalah imunitas yang menurun. Cuaca yang panas terik dan dingin yang berlebih dapat mengakibatkan daya imun menurun, sehingga tubuh mudah terserang penyakit. Pada kondisi ini, bukan hanya manusia yang tidak dapat keluar rumah dengan bebas, namun bakteri yang ada dalam tubuh kita pun akan terperangkap dan menyebabkan daya imunitas kita menurun. Yang kedua adalah penyakit akibat gigitan nyamuk. Tidak hanya berpengaruh pada manusia, namun perubahan cuaca ini juga ternyata berpengaruh pada pertumbuhan hewan seperti nyamuk. DBD dan malaria menjadi ancaman yang mengerikan pada saat terjadinya perubahan iklim ini. Pada saat musim hujan hingga terjadi banjir, lingkungan akan menjadi tempat yang ideal untuk pertumbuhan nyamuk. Dan pada saat perubahan musim yang ekstrim, dari musim hujan ke musim panas, nyamuk akan memperluas habitatnya. Karena itulah, pada saat musim panas, banyak sekali nyamuk yang berkeliaran. Yang ketiga adalah resiko terjangkit penyakit ISPA. Infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA merupakan penyakit infeksi yang menyerang saluran pernapasan, mulai dari hidung hingga paru-paru. Peningkatan suhu global dapat mengakibatkan panas yang kering, sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan dan juga semak. Kondisi ini juga dapat menimbulkan bencana lain seperti pencemaran udara yang disebabkan oleh asap hasil pembakaran dan juga peningkatan resiko terkena ISPA dan juga terutama pada anak-anak. Itulah hal-hal yang dapat kita temui pada saat terjadi perubahan iklim. Kita sebagai manusia tentunya enggan untuk menghadapi masalah ini. Hal-hal yang bisa kita lakukan saat menghadapi perubahan iklim ini adalah yang pertama, menjaga fisik kita dengan makan makanan yang sehat, menghindari aktivitas luar yang tidak perlu, dan yang terakhir adalah tentunya menjaga lingkungan kita tetap bersih dan juga sehat. Sekian perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Saya Nawal Tiara pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.